واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bersama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta raditu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Jadi kita sekarang bicara harta kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya itu berapa ya. Atau barangkali tidak diterangkannya masalah zakat sapi karena dipandang sama dengan masalah zakat onta yang telah diterangkan kemarin. Karena kedua jenis ternak tersebut dalam hukum syara itu istilah semisal ya, sama. Ketika bicara onta ya bicara sapi kan gitu ya. Sama dengan kita kurban itu yang urunan sampai 7 orang sama kan, sapi dengan onta sama-sama 7 orang, sama-sama 7 orang maksimal itu. Kalau dengan urunan 2 orang sudah nyampe harganya ya bagus, gede pahalanya. Kalau dengan 3 orang sudah nyampe boleh, 4 orang sudah nyampe boleh, maksimal tuh Nabi pada waktu di Hudaybiyah itu Nabi mengajari umat ini untuk urunan karena uang pada waktu itu limited edition, sudah limit. Akhirnya oleh Nabi diajak urunan. Oh boleh ya Rasulullah. Oke urunan 7 orang dengan Rasulullah. Jadi mengajari kita
Kalau mau urunan itu maksimal 7. Dan 7 itu tidak harus 7, enggak. Bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 2. Oh 3 dulu ya, 3. Terus 2. 2 orang kok jadi? Oke. 3 orang kok sudah mencapai kuota. Mencapai apa? Harga. Ya, oke, jalan. Jadi maksimal 7. Kurang boleh, lebih jangan. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Sudah paham, ayo ulang. Sudah paham. Baik. Nah, begitu juga kenapa di dalam kitab-kitab zakat ya, seperti itu kita tidak bicara sapi. Setelah kita mendengar penjelasan tentang onta, iya, karena onta dan sapi semisal, sama. Walaupun demikian, jumhur ulama masih ikhtilaf, masih berselisih pendapat. Paham tentang nisab sapi dan wajib zakatnya, tetap walaupun sudah dikandani sama dengan onta, masih mereka ikhtilaf. Pendapat yang terkenal, nisabnya itu berapa kemarin? Onta 30 ekor. Ya, nisabnya untuk mencapai nisab itu ketika seseorang sudah memiliki 30 ekor. Kalau orang sudah memiliki 30 ekor, dari mana? Masak. Oh, mas. Masa apa? Masak itu Luar biasa. Baguslah belajar mandiri. Kayak gue dulu di pondok, goreng-goreng dewe. Tapi jarang goreng ya, bakar biasanya. Bakar terong. Kalau goreng itu ndok, bakar terus bumbu sambal kacang dengan terong bakar itu, ya Allah, nikmatnya ke ubun-ubun. Satu tangan sendiri, satu kendil, pas masak sendiri, satu kendil dicolok uang. Jadi gak jadi tidak jadi makan siang, gak jadi have lunch. Nangis si arek ya, colong, ya Allah, dalam kondisi luwe. Akhirnya cari menelusuri dapur pondok, gak ketemu. Lihat teman makan, ya Allah, ngelak itu kan. Apa ngelak itu? Menelan ludah. Ya Allah, dengan air mata. Lah kok yang hasil masakannya teman itu kok mau dibuang, ya sisanya itu intipnya itu. Saya tanya, Mas mau dibuang? Iya. Wah jangan, saya ambil ya. Saya kasih air, saya masak lagi ya, dengan intip itu. Intip saya kasih air, saya masak. Ya saya makan seperti itu pernah. Lauknya air mata. Pernah seperti itu. Jadi tidak mulus hidup ini. Ada pahit-pahitnya ya. Tapi pahit kalau jamu menyehatkan. Manis tapi sari manisnya itu sari. Manis sari ya. Bisa jontor lambene ya, kakian ya. Jadi hidup itu juga begitu. Butuh perjuangan untuk mencapai satu nisab ya. Kaitannya dengan nisab sapi ini kan kata ulama apa 30 ekor ya.
Nah, kita hidup ini juga harus mencapai satu nisab. Dalam puncaknya nanti kita sa'idun aw saqiyun. Ya, bahagia atau tidak bahagia. Ya, selamat atau celaka. Jadi italah yang mengukur sebagai muslim itu baina manzilatain. Muslim itu di antara dua tempat. Di tengah muslim itu. Kalau di sebelah kiri kanan kita ada khauf, di sebelah kiri ada roja. Ya, maka antara khauf dan roja harus imbang. Kita di tengah. Harus kita di tengah. Mestinya kita di tengah. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah kamu sekehendakmu. Innahu bima ta'maluna basir. Kita ingat itu. I'malu. Berbuatlah sekehendak kalian. Ma syi'tum. Terserah. Udilmu dewi. Terserah. Bebas. Fa innahu. Tapi ingat sesungguhnya Allah bima terhadap apa-apa ta'maluna yang kamu kerjakan itu basir, maha melihat. Nanti ada balasannya. Nah, agar supaya kita dapat kenikmatan surga, yang mana nikmat surga itu kata Allah dalam surat Ghafir ayat 40 itu dikatakan yadkhulunal jannata yurzaquna bighairi hisab. Tanpa hitungan nikmat di dalam surga itu. Ya syaratnya masuk surga ya lakukan kewajibannya, jauhi larangannya, jadi gitu ya. Tanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah punya, misalnya kita punya sapi mencapai 30 ekor, maka ambil satu sebagai keluarkan zakatnya karena sudah mencapai satu nisab. Satu nisabnya sapi berapa? 30 ekor. Ya, 30 ekor. Itu pendapat yang terkenal, yang masyhur. Jadi pendapat masyhur yang diambil madhab 4, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa nisab sapi itu 30 ekor. Jadi ini sudah sepakat ya. Nisabnya sapi itu salatina 30. Kalau sudah mencapai 30 ekor berarti sudah mencapai satu nisab. Keluarkan zakatnya. Berikan saya. Taksis. Di bawah jumlah itu berarti tidak ada zakat. Kalau urusan sapi loh ya. Kita bicara hewan kan kemarin. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, Allah kemudian mencap kita ini ahli surga. Yadkhulunal jannah yurzaquna fiha khalidina yurzaquna fiha bighairi hisab. Nah, kalau tadi saya katakan muslim itu harus di tengah, di mana sebelah kanan kita ada khauf, rasa takut, dan di sebelah kiri ada roja, ada harapan, maka kita harus di tengah. Sebab Allah berfirman, Fussilat ayat 43. Fussilat ayat 43. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sebab Allah itu selain juga luas ampunannya, tapi juga Allah memiliki siksa yang pedih. Khauf dan roja. Manusia muslim di tengah. Manusia muslim itu di tengah. Harus di tengah itu. Kalau enggak, misalnya condongnya kepada khauf, rasa takut yang berlebihan. Wah, enggak kemana-mana itu. Mau keluar dari kantor sini, mau keluar depan aja takut dosa. Mau ke Matos takut dosa. Diajak ke MOG takut dosa. Diajak ke warung beli nasi takut dosa. Lapar ya. Itu kalau berlebihan khaufnya.
Nah sekarang kalau rojaknya yang berlebihan, ada harapan ampunan, ini ngentengno ini. Ngentengno ini. Kalau rojaknya yang menang, maksiat mau. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Gitu. Maksiat lagi. Nanti kayak wudhu hilang. Ini terlalu menang rojaknya. Khauf terlalu menang salah. Roja terlalu menang salah. Yang benar tengah-tengah. Sebagai muslim kita harus di tengah. Sebagai muslim kita di tengah. Baina manzilatain. Bainal khauf wa roja. Sebab Allah berfirman, Inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim. Fussilat ayat 43. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki luasnya ampunan dan juga memiliki siksa yang pedih. Nah, maka kita harus menyikapinya di tengah. Paham ya? Misalnya sudah memiliki 30 ekor sapi tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti pelanggaran. Dia tidak mau zakat, maka disebut dalam agama mani'uz zakat. Dia mani'uz zakat, dia mencegah untuk mengeluarkan zakatnya. Wah, itu hati-hati tuh, neraka ancamannya ya. Naudzubillah. Jadi apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina yang umur setahun. Apabila sampai jumlah 40 ekor, maka seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Sampai jumlahnya 59 ekor, tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Kalau sampai jumlahnya 70 ekor, zakatnya anak sapi betina umur 2 tahun. Apa kok di sini betina kok diharamkan? Dapat betina kan apa? Biar bisa mana? Bisa berkembang biak. Kalau laki kan enggak, ujungnya balik Idul Adha sembelih. Kalau betina itu bisa diharapkan mana. Diharapkan metengi. Dan jangan tanya siapa yang ngetengi. Sapi. Dan anak sapi jantan umur 1 tahun. Kalau betina umur 2 tahun, kalau jantan setahun. Itu kalau zakatnya sudah kalau jumlahnya mencapai 70 ekor. Jadi kalau memiliki 70 ekor sapi, zakatnya 2. Sapi betina umur 2 tahun dan sapi jantan umur setahun. Nah, sekarang kalau jumlahnya 80 ekor, naik lagi. Kenapa? Mana. Sehingga kita memiliki 80 ekor. Maka zakatnya 2 ekor anak sapi betina, 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun. Loh, enggak usah jantan, guys. Kalau tadi 1 betina 1 jantan ya. Tapi kalau 80 ekor maka zakatnya 2 anak sapi betina umur 2 tahun. Sekarang kalau jumlahnya 90 ekor, ada orang punya 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun.
jangan betina lagi. Kalau 90 ekor, zakatnya berapa tadi? 3 anak sapi jantan. Telu-telu ini jantan. Telu-telu ini jantan umur setahun. Ya Allah. Nah sekarang kalau orang itu memiliki 100 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 1 tahun, kemudian 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Jadi ono telu tapi beda jenis. Kalau jumlahnya mencapai 110 ekor, maka jumlah zakatnya 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan umur setahun. Kalau yang betina pasti 2 tahun ya. Itu kalau 110 ekor. Nah sekarang ada orang punya 120 ekor sapi. Tetangganya sampean misalnya, ya, tonggoy sampean punya 120 ekor, maka zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan yang 1 tahun. Semakin banyak ya semakin besar zakatnya. Ya saya tidak heran kalau ada orang yang tabungannya sampai miliaran itu kemudian di akhir tahun dia dikeluarkan zakat sampai jutaan. Ya tidak heran saya. Memang segitu. Ya, ini coba. Ini baru punya 120 ekor sapi. Ya, maka zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Berapa berarti? 6. Itu kalau tidak beriman, eman itu. Ya. Kalau orang nggak beriman, artinya imannya kalah dengan eman, ya, imannya kalah dengan eman. Wah, nggak jadi zakat. Jangankan besar seperti itu. Kadang-kadang zakat profesi aja, dia punya gaji belajar sih ya, gajinya baru 1 juta. Baru kerja, maka nilai zakat yang dia keluarkan 2,5%. 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. Lah 25.000 itu mau dikasihkan fakir miskin, dia mikir kok sedikit ya, nanti tak tabungkan, ditabungkan, nanti diberikan di akhir tahun. Begitu dibuka, loh oke, nggak jadi zakat. Itu koclok namanya. Berapa? 25.000 dikalikan 12, coba. Coba itu 300.000. Masa? Coba itu 25 kali 12 300-an ya. Aduh langsung ini. Begitu dibuka, loh, duit 300 rep. Esok kayak cakongan ini. Eman. Lah itu loh, kalau iman dikalahkan oleh eman, itu tidak jadi zakat. Tidak jadi zakat.
Itu namanya kojlok. Ya, jenenge kojlok. Tidak boleh, tidak boleh. Ustaz, kalau langsung itu kok kasihan saya dapat sedikit. Tidak apa-apa, daripada yang bersangkutan nanti terkena ujian setan. Tidak apa-apa, 25 berikan. Kumpulkan anak yatim, berikan pada mereka. Anak yatimnya ya, komunitas anak yatim. Jangan urus, saya ngurusi ibu Sing umur 20, 25 itu urusan saya. Sing 60 iki, 60, 70. Janda jamur ya, jamur berikan saya. Tak urusi. Ngerti jamur? Janda muda di bawah umur. Lah sing sebita 70 iki. Loh, disantun nih Mas komunitas. Sok ngerapi nenek yang gak mungkin. Nah, sing nom-nom yo berikan api. Berikan gue. Insyaallah tak ramun. Ya, insyaallah. Kalau umpama naik lagi, jadi gajinya 2 juta, 2,5%-nya 50. 3 juta 75, ya kan? 4 juta gajinya, 2,5%-nya 100. Sudahlah Pak Ustadz, saya tabungkan, kasihan. Oke? 100. Begitu dibuka 1 juta 200. 1.200.000. Mikir dia, di zakatnya enggak ya. Itulah kena godaan setan. Surat Shad ayat 82. Setan iblis berkata begini, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu ya Allah, akan aku goda manusia semuanya. Di surat 83-nya ya, surat 83 dia angkat tangan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Jadi mereka tidak mampu menggoda hamba Allah yang ikhlas, yang hatinya ikhlas. Tidak bisa, tidak bisa digoda. Kenapa? Mengapa mereka ikhlas, tulus, hatinya bersih, selalu dijaga. Oleh karena itu, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, apa? Cahaya ilahi. Jaga hati agar menjadi hati yang bersih. Nah, kalau sudah bersih, gampang untuk mengikhlaskan sesuatu. Nah, kalau sudah jadi orang mukhlis, ya Pak Mukhlis, Usman. Kalau sudah jadi Pak Mukhlis, kalau sudah jadi orang yang mukhlis, maka tidak mudah digoda oleh iblis. Bahkan iblis angkat tangan. Iblis malah angkat tangan. Iblis angkat tangan, tak mampu menggoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Memang
butuh proses semua ya. Proses apapun itu butuh proses. Ya proses sabar maksudnya. Karena pahalanya sabar itu besar. Pahalanya orang sabar itu besar. Sampai tak bisa dihitung. Surat apa itu? Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu sampai tidak bisa dihitung. Tidak bisa. Saking banyak. Az-Zumar ayat 10. Nah, setiap adanya ayat-ayat itu, entah itu kaitannya dengan zakat, entah kaitannya dengan fikih ibadah, fikih muamalah, ya dagang-dagang itu, ada fikih munakahat dan sebagainya, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan apa saja itu oleh Allah disuruh apa? Renungi. Bahkan yang berbentuk pertanyaan pun kadang-kadang Allah tidak butuh menjawab jawaban kita, cuma butuh renungan. Apa ya ayat yang berbentuk pertanyaan itu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang tidak mengerti dengan orang-orang yang mengerti? Tidak usah dijawab kak bodoh. Jangan begitu. Disuruh renung. Ayat berapa itu? Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Nah, siapa yang bisa merenungi itu? Lanjutannya, innama yatadzakkaru ulul albab. Kecuali mahasiswa UIN ulul albab. Yang bisa merenungi itu adalah orang-orang kampus UIN ulul albab. Jangan diartikan gitu, itu Quran gitu. Ya, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang ulul albab, cendekiawan, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang bisa merenungi. Nggak usah dijawab itu, nggak butuh jawaban Allah, tapi butuh direnungi. Oh. Seperti ayat-ayat zakat. Oh. Renungi lagi. Di dalam Quran itu ya, dari depan sampai akhir, di mana ada kata aqimus shalah gandeng dengan wa'atuz zakah. Loh kenapa? Ada itu disuruh renungi. Direnungi. Kenapa ya? Oh, akhirnya menyimpulkan oleh ngono wong sembayang tapi gak zakat berarti gak sempurna. Zakat tok gak sembayang kafir. Waduh, berarti loh ngono. Sehingga otak ini main. Kan banyak Quran itu mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Yo kilun kan gitu. Apalah tak kilun, ya kilun. Banyak yang menerangkan hal-hal seperti innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa merenungi seperti itu adalah orang-orang yang diparingi oleh Allah kelebihan ilmu. Ya ulul albab. Jadi termasuk masalah ini. Ya ada kemarin itu yang mengotak-atik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 orang para penulis sunan dari Masruq dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah itu
Mu'adz bin Jabal itu berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, kan gitu ya. Rasulullah telah mengutusku ke negeri Yaman. Dan beliau memerintahkan aku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan dan betina umur 1 tahun lebih. Dan dari setiap 40 ekor itu zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Kalau 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Tapi kalau 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Tadi jantan atau betina 1 tahun. Kalau 40 betina saja yang 2 tahun. 1 ekor sapi betina yang umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Itu kalau terus kita rawat ya, kita paringi panganan yang bergizi. Kadang-kadang oleh orang-orang itu kalau orang-orang di pedalaman yang memang ahli dalam jual beli sapi, itu sapinya itu ya Allah dirawat, kalah orang itu, dijamunin dok, dijamunin apa? Iya, dikasih makanan yang berkualitas, dikasih suntik vitamin. Coba pedagang-pedagang sapi yang profesional ya sapi aduh dimandiin, ya Allah mulus bersih ginuk-ginuk ya. ABG lah, ABG atas bawah gede. Oh itu payu mahal itu sapi ya. Perawatan ya cocoklah dengan perawatannya. Subhanallah, itu Idul Adha ini ya, dibutuh-butuhkannya hewan kurban banyak. Kalau yang disebut dengan anak sapi jantan berumur 1 tahun masuk tahun kedua, itu diberi nama tabi', karena anak sapi tersebut masih mengikuti induknya, karena baru umur setahun. Masih umur setahun itu ya berarti sih mengikuti induknya, masih mengikuti mamanya sapi. Itu disebut tabi'. Ada yang disebut musinnah. Apa musinnah itu? Anak sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, dinamakan musinnah. Karena apa? Karena sudah mulai tumbuh giginya. Ya, ini tidak diwajibkan zakat pada sapi selain dari 2 macam anak sapi tersebut. Subhanallah. Nah, hadis ini dikatakan hasan, baik, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dibenarkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Abdul Bar berkata isnadnya itu bersambung, benar dan tetap. Jadi masalah tabi' dan musinnah. Kalau tabi' itu umur setahun, ya, berumur 1 tahun masuk tahun kedua, kemudian bernama tabi' karena masih mengikuti induknya.
Kalau musinnah ya, sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, 2 tahun masuk ke tahun ketiga, itu diberi nama musinnah karena mulai tumbuh untune. Ya, untu-untune wis mulai keluar, namanya musinnah. Jadi lah sampean istrinya hamil keluar redok, jangan diberi nama musinnah. Itu istilah untuk sapi. Siapa jeneng anakmu? Musinnah. Loh, kadi sembel ya tak? Sapi yang berumur 2 tahun, sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Diberi nama musinnah kenapa? Karena sudah mulai tumbuh gigi-giginya. Ya. Senyum Pepsodent. Itu kalau siapa? Perawatan, masya Allah. Ya ngalah-ngalahi uang wes. Perawatan tubuhnya, badinya itu selalu dimandiin, dibersihin, pakai sampo. Waduh, wis kalah orang itu. Sapi lo disampuin. Aduh, Jan. Hebat. Tapi betul-betul beda harganya. Sapi yang dirawat dengan perawatan yang bagus, tapi tidak sampai MS Glow, tidak sampai ke skincare, sapi kok skincare. Nah, pokoknya ya dimandiin, disabunin ya, mandi, disabunin, dikasih vitamin, sikat, tak tahu sikat giginya sapi, dan benar-benar perawatan, benar-benar. Nah itu memang berbeda harga jualnya. Payu ini loh beda. Orang melihat itu tertarik, bukan tertarik untuk dijadikan manten, enggak. Sapi kok tertarik untuk beli. Kok bersih ya, seger ya, lemu. Ya, disuntik vitamin. Waduh, istilah jamu, dok bebek itu, Bimo. Ya Allah, benar-benar bilang. Tapi yang ngono ada catatannya ya, perawatan. Jualnya ya tinggi. Subhanallah. Jadi istilahnya itu kalau urusan urusan zakat ini tidak main-main ya, tidak main-main. Kemudian ada sebuah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Talkhis mengutip dari seorang penghafal hadis Maghribi atau yang disebut dengan muhaddis dari Maghribi bernama Ibnu Abdul Bar. Dia berkata dalam kitabnya itu Istizkar nama kitabnya. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang zakat sapi yang terdapat pada hadis Mu'ad. Hadis tersebut mengandung kumpulan nisabnya sapi. Itu tadi yang kita kaji tadi ya. Nah, hadis ini dikuatkan oleh surat Nabi SAW yang ditujukan kepada Umar bin Hazm. Dan pada setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun lebih. Jadi kalau 30 ekor onta zakatnya
seekor sapi jantan dan seekor sapi betina umur berapa? 1 tahun. Dan pada setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi betina umur berapa? 2 tahun. Ingat ini 40 ekor. Setiap 40 ekor dikeluarkannya zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Nah, ini semua ini disepakati ya. Hal-hal seperti ini disepakati, tidak main-main. Ya, tidak main-main. Sebab banyak orang di akhir zaman ini tidak memperdulikan zakat. Kalau di zaman Abu Bakar dulu malah mereka merontak, memberontak pemerintahan yang sah, sehingga mereka keluar dari Islam yang disebut kaum murtadin yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar itu dulunya Islam tuh. Kemudian Nabi wafat itu kemudian jadi murtad. Yang kedua munafikun. Jadi murtadin kumpul dengan munafikin dan juga bergabung di kelompoknya kafir Quraisy. Kuat ini. Sehingga menjadi kuat memerangi kaum muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar. Akhirnya banyaklah tentara-tentara Islam yang berguguran, termasuk yang penghafal Quran. Makanya besok di hari kiamat, ya, besok di hari kiamat itu yashfa'u yaumal kiamati salasatun. Yang diberi hak memberikan syafaat oleh Allah besok di hari kiamat itu ada 3. Selain Quran ya. Orang maksudnya. Kalau Quran sudah jelas. Syafi'an li ahli. Sayati Al-Quran yaumal qiyamah syafi'an li ahli, kan gitu, di ashabi. Ini orang itu ada 3. Yashfa'u yaumal qiyamati, ya, akan memberikan syafaat 3 orang itu besok di kiamat. 1, al-anbiya, para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang kedua, al-ulama. Al-ulama, tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang al-alim, al-amil, al-mukhlis. Itu ulama yang bisa memberikan syafaat. Yang ketiga, asy-syuhada. Lain. Al-anbiya, al-ulama, asy-syuhada. Tapi syuhada yang bagaimana? Yang memang benar-benar mati syahid dunia akhirat, membela agama Allah, termasuk para penghafal Quran di zaman Khalifah Abu Bakar awal-awal itu, dan itu ikut perang, terbunuh. Nah, para syuhada itu, para syuhada yang para syuhada yang berhasil menghafalkan Al-Quran kemudian terbunuh, mereka juga diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat itu apa ya secara bahasa? Apa Mas? Syafaat secara bahasa adalah apa? Sampai mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ada lagi mengharap syafaatnya ulama, ada lagi mengharap syafaatnya syuhada, ada lagi mengharap syafaatnya Al-Quran. Apa syafaat itu? Pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Yang mesti ini melebu neraka gara-gara dapat syafaat, dia masuk surga. Gara-gara sebotol minuman, jadi jalannya sempoyongan. Kok larinya ke sana ini? Tapi sebotol minuman kopi Starbucks.
Itu mahalnya gak karu-karuan itu. Padahal rasanya ya sampai di sini. Podo wae. Mosok sakmene lho Mas. Oh, titik kecil, kurang kecil. Sakmene lho. 70. Lah kurang ajar. Macam tumbasan iku. Apa? Njak melarat. 70 berikan tempe, tahu, sayur bisa dimasak sama Mas Eko. Sudah berapa orang bisa manfaat? 70 oleh sagel entah kayak tadi uyuh. Ya kan? Itu karena gengsi, panganan gengsi itu. Kere. Bener, tidak usah ikuti nafsu. Ya. Itu karena nafsu apa berarti? Nafsu lawamah. Menjadikan seseorang itu getun. Sebab di dalam tubuh kita ini ada 3 nafsu. Ada nafsu ammarah yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu ammarah itu menyebabkan orang itu getun. Nah, yang ke-1 ini yang kita harap-harap jangan keluar dari tubuh kita. Nafsul mutmainnah. Sampai nafas kita diambil pun Allah masih manggil dengan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Yadkhulunal jannah yurzaquna bighairi hisab. Begitu dia masuk surga, diberi rezeki yang banyak tanpa dihitung. Allah Akbar. Siapa mereka? Kita, insya Allah. Kita, insya Allah. Kita. Makanya yang istiqomah sanggup kira-kira insya kita. Tapi harus sabar. Oleh kalau enggak sabar ya bagaimana mau menjadi penghuni surga? Enggak sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Zumar ayat 10. Ya kita harus sabar. Nah, perkara kita, urusan kita, kalau kita sumpek menghadapinya, tidak mampu kayak sepertinya, serahkan kepada Allah urusan kita. Biar nanti Allah yang berikan kekuatan. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ghafir ayat 40 ya. Ghafir ayat 40. Jadi gimana? Wa ufawwidu amri ilallah, akan kuserahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kan gitu ya. Jadi kita apa itu bentuknya? Tawakal, pasrah. Jadi surat Ghafir ayat 44 ini, Ghafir 44 yang benar ya. Surat Ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu mengajak kita tawakal, tapi tawakal itu ingat, tawakal itu sesudah ikhtiar dan doa, baru tawakal. Nah, setelah ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal sudah, yang keempat takdir, baru menunggu takdir. Takdir itu nomor 4. Jangan belum apa-apa sudah takdir. Sudahlah,
saya takdir kenyang ya kenyang. Tapi nggak makan, masih nggak masak, nggak makan, nggak sarapan, lapar terus. Makanya takdir itu nomor 4. Setelah ikhtiar, makan, minum, wong kadang-kadang yang ikhtiar makan aja sih lu leka imbu. Akhirnya imbu, masya Allah, imbu. Luwe kalau ndak makan. Wong yang makan aja sih luwe. Apalagi yang ndak makan. Gitu ya. Itu namanya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kurang 2 menit, yang baru bertanya silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Ya. Pertanian. Terus ada satunya itu apa yang pekerjaannya Pak Ustaz? Hah? Yang sedangkan ada emas 1 tahun itu. Zakat mal. Oh, zakat mal. Nah, jadi kalau dua-duanya sudah wajib zakat, saya zakat yang mana? Oh. Kalau zakat mal itu kan dikumpulkan secara seluruhan. Hasil panennya, hasil dagangannya, semua harta kekayaan itu disebut zakat mal. Makanya ada 2 syaratnya, mencapai 1 nisab dan mencapai 1 tahun. Kadang 1 nisab sudah tapi belum 1 tahun. Kadang sudah 1 tahun tapi tidak cukup 1 nisab. Dan gitu ya. Jadi mal itu artinya mal itu A-nya yang double ya. Zakatul mal gitu. Tapi L-nya yang double, zakatul mul. Matos dong. Ya, zakat matos. Zakat mul. Tapi kalau zakat mal itu seperti sampean bukan hanya punya pekerjaan segitu itu. Jadi mal itu dikumpulkan semua kekayaannya di akhir tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Itu kalau bicara zakat mal. Tapi kalau dirinci, nanam iki zakatnya ini, nanam padi zakatnya ini. Lah kalau nanam padi lihat-lihat dulu, diairi sawah, diairi dengan pakai air beli, apakah diairi oleh air hujan? Zakatnya beda. Kalau diairi oleh oleh air hujan tanpa beli berarti berapa persen? 10. Kalau beli 5. Beda. Berbeda. Kalau campuran antara beli dan ya nyemuk lah. Kayak pangsit aja nyemuk. Ya. Ya. Yang zakat hewan tadi, yang misalkan dah sampai sampai 30 ya, 30 ekor. Tapi hewan yang dizakatkan itu belum ada, dibeli atau nunggu hewan itu? Maksudnya? Yang disak. Oh, belum matang gitu ya? Nah, ini kan ada. Ya tunggu dulu. Kusina, ada yang apa? Tapi hewannya nggak ada gitu. Iya. Yang mau dizakatin. Bisa beli, bisa nunggu mana. Kayak mana itu suwe. Bisa beli, keluarkan zakat. Paham ya? Iya ya, kepikiran ke sana ini. Loh, tadi mencapai 30. Lah gak metang-metang. Ya gitu ya. Ini permetengan ini. Karena kan ada anaknya kan jantan semua. Iya betul. Apalagi 40 ekor ya. Kalau sudah mencapai 40 ekor, maka 2 anak betina umur 2 tahun kan gitu tadi. Loh kan duwe beli. Kalau enggak nunggu.
terhutang. Zakatnya terhutang. Gitu. Oke ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bade selopon anyon seporang sakek bengkong ya sarana sekalangkong seporana. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Jalan-jalan ke kota Malang, Cakap. mampir di Cafe Lafayette, duduk jagongan maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pantun itu, ngejak ngopi.